Nah, teman-teman semua, kita disuguhkan namanya section menu. Section menu di sini ada chapter 1, chapter 2, chapter 3, bahkan chapter 4. Kenapa sih banyak preposisinya? Preposisi tempat 1, preposisi tempat 2, 3, dan 4. Ya, karena dalam bahasa Inggris, preposisi tempat itu banyak sekali. Namun, kita belajar chapter 1 ya, preposition of place 1. In, on, dan at. Teman-teman semua, ini adalah preposition of place, di mana ada in, kemudian ada on, kemudian ada at. Oke, yang in terlebih dahulu, itu ada short words. Short words-nya in a room, in a garden, in a car, in the city center. Nah, kira-kira apa ya? Nanti kita bahas ya. Kemudian yang on, short words-nya on plate, on a wall, on the floor, on a doors. Nah, kita pakai on dalam short words itu. Nanti kita bahas juga. Nah, berikutnya at. At the bus stop, at the door, at the traffic lights, at the her desk. Nah, kita dalam short words itu kita pakai at. Bagaimana sih Kita bahasnya in dulu ya. Teman-teman semua, sebagian besar kita pasti menjumpai yang namanya in di dalam suatu kalimat bacaan yang kalian pernah baca. In itu umum sekali digunakan. Nah, teman-teman semua biasanya mengartikan in itu yaitu di kan? Ya, benar. In itu artinya di, tapi cenderungnya meaningnya di dalam. Seperti gambar yang ada di layar ini. Ada dua gambar yang berbeda. Yang pertama, ada orang yang berdiri di dalam suatu ruangan. Kemudian, gambar kedua, ada seseorang yang berdiri di luar ruangan. Untuk orang yang di dalam ruangan, kita biasanya memakai preposisi in. Nah, teman-teman semua, preposisi in yang pertama aturannya digunakan ketika kita berada di suatu ruangan yang bervolume atau ruangan yang mempunyai ruangan atau ruang di situ. Kita diselimuti oleh tembok maupun sesuatu objek benda yang menyelimuti kita, yang menutupi kita. Misalkan in a room, di sebuah ruangan. Ruangan kan punya volume ya, mempunyai ruangan ya. Nah, kita pakai preposisi in. Kemudian in a shop, di sebuah toko. Jadi, kalau sebuah toko pastinya kita diselimuti dengan namanya tembok atau bahkan kaca dan sebagainya ya. Itu mempunyai volume. Di dalam ruangan kita memakai preposisi in. Dan juga in a car, di sebuah mobil, di dalam mobil. Kemudian in the water, di dalam air. Nah, ketika kita menyelam, meskipun tidak ada ruangan yang berongga di situ, kita diselimuti namanya air, sehingga kita juga memakai preposisi in. Itu untuk gambar yang pertama. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Nah, teman-teman semua, ini adalah orang yang berdiri di suatu kotak ya. In a garden, in a town, in the city center, in France. Nah, itu untuk short words-nya. Nah, bagaimana dengan area kotak itu? Nah, kotak itu mengartikan bahwa teman-teman, kalau kita berada di suatu daerah, tempat, atau wilayah yang memiliki batasan. Kalau tempat itu punya batasan atau boundaries dalam bahasa Inggrisnya, kita menggunakan preposisi in juga. Ya, misalkan kebun, in a garden. Suatu kebun dikatakan kebun berarti kan memiliki apa? Batasan wilayah, memiliki batasan daerah atau wilayah. Misalkan kebunnya berapa hektar kali berapa hektar. Nah, itu berarti punya batasan ya. Kan tidak mungkin kalau kebun itu semuanya ada di rumah pian, ya kan? Atau kalian. Jadi, kebun itu juga termasuk wilayah yang berbatas. Yang kedua adalah in a town, di sebuah kota, yaitu di mana kota juga memiliki batasan wilayah. Misalkan
kota Jakarta, kota Banjarmasin, kota Surabaya. Nah, mereka memiliki batasan wilayah ya, sehingga kalau kita berada di tempat atau area yang memiliki batasan, kita menggunakan preposisi in. Begitu juga dengan in the city center, di pusat kota, atau in France, atau di suatu nama daerah negara ya, misalkan in Jakarta, in Indonesia, in London, kita juga in France gitu, kita pakai in karena mereka suatu negara itu punya batasan wilayah. Oke, teman-teman, kesimpulan dari gambar kedua ini kita bisa menariknya bahwa yang pertama, in digunakan ketika kita berada di suatu ruangan yang bervolume atau beruang atau berongga atau bahkan sesuatu yang menyelimuti kita. Kemudian yang kedua, di mana kita berada di suatu daerah yang memiliki batasan. Kita juga mempunyai kewajiban untuk menggunakan in di dalam kalimat itu. Oke, bagaimana mengaplikasikan dalam suatu kalimat? Kita lihat di bawah. Oke, where is Anna? Di mana Anna? In the kitchen, in the garden, in London. Di dapur, di kebun, di London. Nah, sama aja ya. Kalau kita menggunakan aturan pertama, suatu tempat yang beruang atau berongga atau bervolume, kita pakai in the kitchen. Kalau in the garden berarti Ananya lagi di kebun yang tidak ada ruangan yang menyelimuti dia. In London juga sama. Oke, what's in that box? What in that bag? What's in that cupboard? Apa sih yang ada di dalam kotak itu? Apa sih yang ada di dalam tas itu? Apa sih yang ada di dalam lemari itu? Nah, teman-teman, kalau namanya box pasti punya volume ruangan. Tas juga punya volume ruangan. Kemudian cupboard atau lemari juga punya ruangan ya. Kemudian Tiara works in a shop. Tiara works in a bank. Tiara works in a factory. Tiara bekerja di sebuah toko. Tiara bekerja di sebuah bank. Tiara bekerja di sebuah pabrik. Nah, shop, bank, dan factory itu sama-sama adalah bangunan yang memiliki suatu volume atau ruangan di mana kita menggunakan preposisi in. Oke, I had a swim in the river. I had a swim in the sea. Nah, teman-teman, di mana yang disebutkan di aturan pertama, in the water, itu juga termasuk pakai preposisi in. Sama-sama river juga, kemudian sea juga laut, sungai itu pakai in karena mereka termasuk the water. Bagaimana dengan pool atau kolam renang? Ya, kalau kita pakai pool atau kolam renang, sama kok kita juga pakai preposisi in karena kita berenang kan menyelam ya, diselimuti oleh air, ke dalam air. Kemudian untuk kalimat berikutnya, Milan is in the north of Italy. Milan berada di Italia bagian utara. Jadi teman-teman, namanya in the north of Italy berarti Italia bagian utara itu satu-satunya tempat yang punya batasan. Ya di situ ya. Nggak mungkin the north of Italy itu ada di tempat yang lain ya. Ya pastinya yang ada di North Italy itu. Sehingga punya batasan, kita menggunakan in untuk preposisinya. Kemudian the last sentence ya. I live in town, but I want to live in the country. Saya tinggal di sebuah kota, tetapi saya ingin tinggal di sebuah desa. Teman-teman, yang namanya kota sama desa pastilah mempunyai batasan wilayah. Sehingga kita juga menggunakan preposisi in. Hai teman-teman semua, kita bahas untuk preposisi on ya. Yang tadi sudah preposisi in. Oke, sekarang preposisi on. Nah, coba deh kalian lihat bahwa ada dua gambar di atas. Ada sebuah rak yang ada di atas sebuah meja. Untuk gambar yang pertama. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa
On itu digunakan untuk suatu benda yang ada di atas permukaan benda lain. Misalkan ada di gambar pertama, on a shelf, di atas rak. Kemudian on a plate, di atas sebuah piring. On a balcony, di atas sebuah balcony. On the floor, di atas lantai. Boleh kok kita bisa mengatakan di sebuah rak, di sebuah piring, di sebuah balcony, di sebuah lantai atau di lantai tanpa mengucapkan atas. Kenapa? Karena on itu sudah artinya di atas. Oke? Pasti orang tahu kalau kita memiliki preposisi on, pasti benda itu berada di sebuah permukaan benda lain. Itu untuk gambar yang pertama. Bagaimana untuk gambar yang kedua? Nah, coba ada sebuah rak di atas, kemudian di tembok ya. Teman-teman, on itu berarti juga digunakan untuk benda yang nempel di atas. Nah, misalkan apa nih yang sering nempel di atas atap atau dinding atau ceiling kita nih di rumah? Ceiling itu langit-langit ya. Nah, apa kira-kira? Oh ya, lampu ya, kemudian kipas angin, lampu itu juga nempel di atas. Kita pakai preposisi on ya. Kemudian yang kedua, di mana ada benda yang nempel di tembok ya, menggantung di tembok, kita juga pakai on. Misalkan apa? Di gambar itu ada rak ya. Kemudian apalagi yang biasanya nempel di tembok? Ya, gambar atau picture. Kemudian apalagi? Hiasan dinding ya, itu berada di tembok. Atau sesuatu objek yang menempel di tembok ya, itu kita pakai on. On a wall, on a door, on the ceiling. Di atas sebuah tembok, di pintu, di langit-langit gitu ya. Bagaimana dalam pengaplikasian dalam kalimat? Oke, jadi seperti ini. There are some books on the shelf and some picture on the wall. Ada beberapa buku di rak dan ada beberapa gambar atau lukisan di tembok. Nah, namanya benda itu ada di permukaannya benda lain, jadi kita pakai on. Kemudian sentence yang kedua, there are a lot of apples on those trees. Jadi ada banyak apel di atas pohon. Jadi kalau kita mengatakan ada buah yang di atas pohon atau menggantung, kita pakainya yang preposisi on, di mana itu biasanya mengacu ke aturan yang kedua nih. Misalkan benda yang ada di atas ceiling tadi, sama kayak apple yang di atas pohon ya. Kemudian don't sit on the grass, it's wet. Jangan duduk di Jangan duduk di rumput ya, karena itu basah. Jadi kita yang duduk di atasnya rumput, kita yang duduk di atasnya objek lain yaitu rumput. Nah, kita pakai preposisi on. Okay, next. There is a stamp on the envelope. Ada sebuah stamp di envelope. Amplop ya, kalau dalam bahasa Indonesianya envelope. Oke. Jadi ada sebuah stamp atau kayak materai gitu ya. Di atasnya amplop. Nah, jadi melekat di situ kita pakai preposisi on. Kemudian juga kita menggunakan on ketika kita mengendarai sesuatu. Misalkan mengendarai kuda. On a horse, on a bicycle, on a motorbike. Kita juga pakai preposisi on ya. Diingat-ingat ya. Kemudian pengaplikasian dalam kalimatnya, who is that man on the motorbike? Siapa sih orang itu, laki-laki itu yang mengendarai sepeda motor atau on the motorbike? Berarti mereka atau orang itu berada di atasnya motorbike atau sepeda motor. Kita posisi at. Nah, teman-teman, mungkin
Kadang kita bingung ya, apa sih bedanya in sama at gitu. Nah, kita simak perbedaan gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, ada orang yang berdiri di pemberhentian bis, at the bus stop. At the door, yang kedua. Yang ketiga, at the traffic lights. Yang keempat, at her desk. Ada di meja. Oke. Yang pertama dulu, orang berada atau berdiri di sebuah pemberhentian bis. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kalau kita menggunakan at, itu berbeda dengan penggunaan di. Bedanya apa? Kalau di cenderung di dalam. Ya, objek itu berada di suatu ruangan atau juga objek itu berada di suatu wilayah yang berbatas yang tadi ya. Namun kalau at itu adalah specific place atau tempat yang khusus atau tertentu, atau kita bisa mengatakan kalau kita berbicara pada saat kita berada di titik tempat itu gitu. Misalkan at the bus stop, orang itu berdirinya di tempat titik pemberhentian bis. Orang itu tidak bergerak kemana-mana ya. Maksud tidak bergerak itu dia tidak melakukan aktivitas di situ. Dia cuma menunggu bis datang atau berdiam di situ. Ya, jadi kita pakai at the bus stop gitu ya. Kita melekat di tempat itu di suatu titik tertentu, yaitu specific place-nya adalah bus stop. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua, at the door. Nah, berarti kita di titik pintu itu ya. Jadi kita ngetuk pintu tanpa kemana-mana. Kalau kita pakai in, jelas berbeda ya. Itu bukan di dalam ataupun di wilayah yang berbatas. Ya, itu hanya sebuah nama pintu dan kita berada di tepat di titik daerah yang spesifik itu yaitu pintu. Jadi kita pakai at. Kemudian at the traffic light. Namanya lampu merah ya di situ saja ya. Nah, ketika kita di situ saja dan melekat di situ atau berada di titik tempat yang spesifik, kita menggunakan at. Tempat spesifiknya apa? Tempat spesifiknya adalah traffic lights atau rambu lalu lintas ya. Kemudian at the her desk. Nah, dia nggak pakai in dan dia juga pakai on maksudnya, tapi pakai at. Kenapa? Karena her desk itu adalah titik di mana dia berada tepat di specific place-nya. Dia tidak bergerak kemana-mana. Oke, namun kalau kita bisa mengartikan dia duduk di kursi, kita tidak boleh memakai at lagi. Kita memakainya on. Berarti she sits on the chairs gitu ya. Bukan at kalau untuk duduk di atas kursinya. Tapi ketika dia beradanya, lokasinya, kita menunjuk bahwa dia pakai at karena dia ada di posisi tempat yang spesifik gitu. Nah, kemudian untuk pengaplikasiannya di dalam kalimat seperti di bawah ini. There is somebody at the bus stop. Ada seseorang di pemberhentian bis. At the door, di sebuah pintu. The car is waiting at the traffic lights. Ada mobil yang sedang menunggu untuk lampu lalu lintas di pemberhentian lalu lintas atau traffic lights ya. Kemudian Julia is working at her desk. Jadi Julia sedang bekerja di mejanya. Jadi mejanya ya specific place itu ya. Kita pakai at. Nah, teman-teman, kita juga mempunyai gambar yang di bawah ini. Ada sebuah gambar di mana ini adalah gambar sebuah buku. Nah, teman-teman, kalau kita mengatakan at the top of the page, kita memakainya preposisi at. Nah, kalau ada suatu kalimat the top of the page di atas sebuah halaman atau tulisan itu melekat di atas sebuah buku, kita pakai at. Kemudian juga sama kalau di bawah halaman kita juga pakai at. Ya. Selain di gambar yang 1, 2, 3, dan 4, kita juga punya aturan ini. Ya, ketika di atas sebuah halaman buku kita pakai at juga. Kemudian kalau
di bawah kita juga menggunakan at. Oke. Kemudian aplikasi dalam sentence-nya seperti ini. Write your names at the top of the page. Tulislah namamu di atas halaman itu. Kemudian, my house at the end of the street. Rumah saya di akhir jalan itu. Pakai at. Kenapa di akhir jalan itu? Karena akhir jalan itu adalah tempat spesifik. Begitu ya. Kita nggak pakai di. Setelah kita membahas preposisi in, on, dan at sebelumnya, nah saatnya kuis nih untuk kalian semua. Jangan lupa ya, your name here. Jangan lupa untuk meletakkan namanya di sini, kelas kalian juga. Oke, kuisnya apa ya? Yang pertama, kuisnya don't sit the grass, it's wet. Nah, kira-kira jawabannya apa? Teman-teman isi ya. On kah, at, atau bahkan in. Yang mana? Kemudian kuis yang kedua. Answer the questions, put on, in, or at. I think I hear the doorbell. There is somebody. The door. Ya, kalian isi dengan in kah, on kah, atau at. Kemudian kuis yang ketiga. Sama ya seperti yang kedua dan ketiga. Our house is number 45. The number is the door. Nya at kah, on kah? Kemudian kuis keempat. It's difficult to carry a lot of things. A bicycle. Jadi jawabannya apa ya? Preposisi yang tepat untuk melengkapi kalimat. Kemudian preposisi yang kelima atau kuis yang kelima. Maaf ya, there is a small park, the top of the hill. Ada apa? Taman kecil, bla 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 ya. The top of the hill. Kira-kira apa? Pakai on kah, in kah, at? Kemudian ini adalah the last quiz atau kuis yang terakhir ya. Is the cinema near here? Apakah bioskop ada di dekat sini? Gitu. Yes. Turn left, bla bla bla. The traffic lights. Belok kiri ya. Kemudian apa? Di titik-titik the traffic lights. Apa? Di pemberhentian lalu lintas atau lampu merah. Oke. Nah, teman-teman semua, dari 1 sampai 6 silahkan ya untuk latihan dijawab preposisi yang tepat untuk melengkapi suatu kalimat-kalimat di atas. Berakhirlah untuk materi kita untuk preposisi tempat 1. Kita akan bertemu lagi di preposisi tempat yang kedua, ketiga, keempat. Oke, semoga tetap semangat dan good luck ya dalam mengerjakan kuisnya. Dan jika ada pertanyaan, hubungi kontak-kontak di layar ini. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan like, bahkan share ke teman kalian. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.